tidak mudah, tidak gampang. Artinya kalau memang ini ada, maka itu adalah tanda-tanda kebaikan yang ada pada diri kita yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kita masuk ke materi, ya, kita lihat manusia itu sulit untuk berbuat baik. Kita buka surat 6 ayat 26. Ini kita belum masuk ke materi, kita akan buka wawasan kita dulu. Kalau manusia itu memang sulit sekali berbuat baik. Surat 6 ayatnya 26. Surat 6 ayatnya 26. Surat 6 ayatnya 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yanhauna 'anhu wa yan'auna 'anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Surat 6 ayat 26. Nah, di Quran surat 6 ayat 26 ini sebenarnya kandungan di dalam ayat ini berapa banyak orang yang terhalang dari berbuat baik. Kandungannya secara umum orang banyak terhalang dari berbuat baik secara umum gitu, ya. Nah, makanya di awal ayat itu mereka melarang. Kalau zaman dulu melarang, ini saya sebenarnya dapat dari yang mulia guru Pak Haji Najamuddin. Jadi kalau zaman penjajah dulu katanya, tuh pribumi itu memang dilarang oleh penjajah membaca Al-Quran itu bersama artinya. Ya, boleh baca Quran, tapi jangan dibaca artinya. Jadi itu peninggalan penjajah. Kata guru besar YKK Pak Haji Najamuddin. Itu diantara peninggalan penjajah. Kemudian yang kedua, peninggalan penjajah itu apa lagi? Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, hemat pangkal kaya itu karena bertentangan dengan ajaran Islam, ya kan? Kalau sedekah pangkal kaya benar, tapi kalau hemat pangkal kaya itu tidak mungkin. Beda rumus. Jadi ada yang bertentangan dengan akidah Islam seperti itu. Nah, termasuk dalam hal ini. Nah, kalau zamannya penjajah, jadi mereka melarang untuk orang baca Quran itu dengan lisan, ya kan? Akhirnya terhalangnya orang-orang itu karena memang langsung diucapkan dengan lisan. Tapi kalau untuk zaman kita sekarang, ya, udah pakai alat-alat yang canggih agar mereka itu terhalang dari baca Quran. Ya, tidak melarang, tapi kita dibuatkan mainan-mainan yang sehingga banyak lalai baca Quran. Di antaranya apa? Handphone. Berapa banyak orang yang sanggup baca Quran? Ya, cuma 15 menit giliran handphone berjam-jam. Ya kan? Itu terhalang itu. Ya kan? Terhalang dari kebaikan. Berapa banyak? Makanya kata ustazah yang dari Malaysia itu, katanya, kalau umat Islam zaman sekarang baca Al-Qur'annya seperti baca handphone, maka yakinkan 1 bulan sekali hatam. Kalau baca Qur'annya kayak baca handphone. Benar juga, benar-benar handphone, benar-benar handphone, benar-benar handphone. Itu banyak orang terhalang. Kalau zaman dulu betul dengan ucapan, tapi sekarang dengan alat-alat. Tidak dengan ucapan, cukup dengan alat-alat. Diberikan mainan-mainan yang menarik, ya, sehingga banyak orang yang terhalang dari membaca Al-Quran itu sendiri. Subhanallah, dan itu benar. Banyak orang yang terhalang. Padahal kita tahu, ya kan, satu-satunya kitab yang kalau dibaca mendapatkan 10 kebaikan 1 huruf itu cuma Quran, tidak ada yang lain. Huruf hijaiyah yang nempel di Quran saja. Kalau nempelnya di hadis ada dari 10 kebaikan, walaupun huruf hijaiyah tidak ada. Tidak ada dalilnya. Ya kan? Huruf hijaiyah nempel di mana saja. Kalau
firman Allah tidak ada balasan satu huruf 10 kebaikan. Sekalipun hadis itu hadis sahih. Ya. Nilai yang satu huruf 10 kebaikan itu cuma huruf hijaiyah yang nempel di Quran saja. Ya kan? Artinya ada hitung-hitungan. Artinya semakin banyak huruf hijaiyah ini yang kita sebut di dalam firman Allah ini, artinya semakin banyak pahala yang akan kita dapat. Belum lagi yang lainnya. Yang diantara keutamaan orang yang membaca Quran itu, telah Al-Quran itu Allah jadikan wasilah untuk apa? Memberikan pertolongan pada saat di padang mahsyar. Dia akan berupa awan hitam yang akan melindungi yang suka membaca Quran. Coba. Bahkan lagi ada lagi keutamaan orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkan Quran. Allah mengakui itu adalah keluarganya Allah di dunia. Masya Allah, coba. Baca, paham, amalkan. Itu diakui sebagai keluarganya Allah di dunia. Ahlul Quran. Nah, tapi berapa banyak orang yang terhalang? Iya kan? Nah, ini menggambarkan sulitnya orang berbuat baik. Makanya kalau seandainya ada kemudahan-kemudahan kita dalam urusan agama ini, mulai amalan hati, lisan, perbuatan, semuanya, maka itu Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena itu tanda kebaikan. Bukan hanya semata-mata, oh karena saya sehat, tidak. Karena saya punya waktu, tidak. Karena itu tadi, berapa banyak orang yang waktunya luang banyak, sehat, lapang, tapi justru malah menjauhkan diri kepada Allah. Makanya ibu-ibu yang udah dewasa ini kan pengalamannya udah banyak. Kalau zaman orang tua dulu tuh, kalau dia bilang pengalaman udah banyak tuh ada bahasanya apa? Mama ini udah banyak makan asam garam. Ya kan? Artinya udah banyak fase-fase yang udah dilewati. Jadi kita kan kalau normal hidup itu naik, turun, datar. Ya kan? Ini normal. Ya kan? Kalau yang tidak normal itu di dalam Quran surat 74 nanjawab itu tidak normal. Jadi kita tuh fasenya kadang datar, kadang naik, kadang turun. Coba boleh ingat-ingat saat dunia di atas banyak lalai ya, pokoknya ingat. Kadang-kadang subhanallah, justru kadang-kadang membuat lalai. Saat ada kedudukan, ada jabatan, kadang-kadang bukan malah dekat, tapi kadang justru malah menjauh. Artinya kedudukan tidak menjamin untuk mendapat kemudahan dalam agama. Kekayaan pun kadang-kadang tidak menjamin untuk mudah dalam urusan agama. Nah, kalau seandainya itu semua fase sudah kita lewati, ternyata itu semua tidak mendekatkan kita kepada Allah, semua itu sudah hilang, ternyata kita diberikan kedekatan kepada Allah, maka bersyukurlah lebih-lebih dari apa yang kita miliki. Makanya di surat Yunus Allah memberikan gambaran itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan selama ini. Masya Allah. Artinya benar-benar kita harus bersyukur kalau ini ada pada diri kita, dan insya Allah kayaknya udah ada. Ya udah nampak. Ya, makanya saya bilang kemudahan itu jamaah di sini jamaah pilihan sebenarnya. Ya, ini jamaah pilihan. Dan apa Pak Haji sama Bunda Anda itu dititipin, ya kan? Ada pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah, kan dititipin. Jamaah titipan Allah. Pak Haji sama Bunda Anda punya tanggung jawab yang besar. Apalagi di sini jamaahnya jamaah pilihan, ya kan? Luar biasa. Ini pertanggung jawabannya bersama. Makanya kita tuh semua pemimpin anak, pemimpin istri, pemimpin pekerjaan, dan pemimpin siapa yang ikut dengan semua kami minta pertanggung jawaban. Ini yang pertama. Nah, kita belum ke materi ya. Kita buka dulu wawasan kita. Jadi dari beberapa ayat yang akan kita buka ini nanti kita bisa kita simpulkan. Oh ternyata betul. Ya. Kalau bukan pertolongan Allah, maka urusan agama ini akan sulit bagi orang. Artinya kalau ada kemudahan, itu benar-benar Allah menghendaki kebaikan kita dunia dan akhirat. Ayat yang kedua, kita lihat lagi, ini masih gambarannya. Kita buka surat 7, surat Al-A'raf, ayatnya 179. Surat 7 ayatnya 179. وَلَقَدْ جَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Iya. Coba perhatikan di awal ayat itu. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak. Banyak dari kalangan jin dan artinya yang banyak masuk neraka ya, banyak masuk neraka daripada banyak masuk surga. Berarti ini masuk surga itu nanti. Ini melambangkan apa? Kalau banyak masuk neraka, banyak orang yang sulit berbuat baik. Nerakanya sama nanti sama kayak kita di dunia ini. Itu tuh sama jin itu satu alam. Cuma beda kalau di surat yang sama tuh bedanya cuma beda dimensi saja. Karena di Quran di surat Al-A'raf juga yang sama. Jin tuh bisa lihat kita. Kita tidak bisa lihat jin. Padahal satu alam. Nanti neraka orang-orang yang masuk neraka dia satu kamar dengan jin. Walaupun di dunia dia takut sama jin, nanti sekamar sama jin. Iya, kamar. Nah, jadi ini sebenarnya gambaran alangkah banyaknya orang yang sulit berbuat baik. Nah, makanya sudah ketentuan Allah, walaupun satu alam, kita tidak bisa melihat jin, jin bisa lihat kita. Makanya kalau ada manusia yang bisa lihat jin, itu bukan kelebihan, tapi kekurangan. Iya, kita ini anggap dia kelebihan. Normalnya manusia ya kayak kita ini. Normal kita ini udah bacanya begini, ini baca. Tapi ya tidak bisa. Tapi kalau ada orang yang bisa lihat jin, itu bukan kelebihan, tapi kekurangan. Ibaratnya kurang sajen. Lensa kita mestinya ada 10 lapis, dikasih cuma 8, kurang 2 lensa dia. Akhirnya apa? Sama macam ayam, baca dia malaikat. Ayam kan selain malaikat. Kalau malam, mereka ayam pokok malam-malam itu dianjurkan untuk banyak berdoa. Kenapa? Malaikat bisa, ayam itu bisa lihat. Makanya pokok malam-malam. Dan ini ada orang bisa lihat jin. Padahal ketentuan Allah normal, kita normal semua. Tapi sayangnya ada orang yang normal minta tolong dengan orang yang tidak normal. Siapa yang bisa lihat jin? Aneh kan? Ada ayatnya di Quran yang kita tidak ketentuan Allah, yang kita tidak bisa lihat. Kalaupun nanti ada orang yang normal kemudian dia bisa melihat jin, beda kasus nanti. Di surat jin ada orang laki-laki yang sengaja bersekutu dengan jin. Ya, memang ada. Jadi kalau yang pertama dia memang tidak normal, ya. Tapi dia yang dianggap kelebihan. Berapa banyak orang yang menganggap kelebihan kalau dia bisa lihat jin? Itu malah justru kekurangan. Ada yang kurang pada dirinya. Jadi tidak sempurna, tidak genap. Kemudian selanjutnya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Sama, satu alam juga di sana nanti. Apa penyebabnya? Punya hati, sama-sama punya hati, jin punya hati. Sama-sama punya mata, jin juga punya mata. Ya kan? Sama-sama punya pendengaran, sama. Kita tuh sama punya hati, sama punya mata, sama punya pendengaran. Hidup di hari yang sama,
jam yang sama, waktu yang sama. Ini hari apa, Bro? Rabu ya? Sama, di Sako juga Rabu. Iya. Sama-sama hari Rabu kan? 24 jam kan di sini undangannya. Sama 24 jam. Hari Rabu, jam yang sama, hidup 1 kali 24 jam sama. Bedanya di mana? Pagi tadi ada yang udah baca Quran 1 halaman, ada yang udah 1 minggu udah baca Quran. Itu cuma bedanya. Ada yang udah rutin zikir pagi petang, zikir pagi petang. Ini ada yang orang yang bukan zikir pagi petang. Apa yang dibaca pagi sama petang ini belum tahu. Jangan-jangan nanti zikirnya kayak ini, pagi petang, pagi petang, pagi petang, pagi petang. Ada bunyi kayak gitu. Masih sulit. Jangankan untuk mengerjakan tahu aja belum. Bedanya. Makanya yang di dalam hadis Rasulullah SAW, Allah tidak melihat kedudukan kalian, rupa kalian, harta kalian, melainkan yang Allah lihat hati dan amal. Itu bedanya. Sama punya hati, sama punya telinga, sama punya pendengaran. Yang bedanya apa? Amalnya. Ada yang udah rutin laksanain sedekah pagi, udah rutin, ada yang belum. Itu bedanya semua. Ini amal itu. Artinya seketika ini ada kemudahan, ini mutlak memang Allah yang menghendaki kebaikan. Di dalam ayat ini bayangkan hati sama punya. Tapi yang satu digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, yang satu punya hati tapi untuk apa? Iri, dengki, tamak. Ya. Sama-sama punya usia, usianya sama. Yang satu taat, yang satu tidak taat. Waktu dihabiskan untuk bermaksiat, yang satu habiskan waktunya untuk ketaatan. Itu saja bedanya. Hari yang sama, jam yang sama, waktu yang sama. Sama-sama punya hati, sama-sama punya telinga, sama-sama punya pendengaran. Bedanya cuma yang besok, yang lain tidak ada. Bahkan di sini Allah katakan sama-sama punya mata. Yang satu matanya digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, yang satunya yang ada di dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, yang kaumnya yang berbentuk di dalam alam ini. Tapi ada yang punya mata hanya digunakan untuk hal-hal yang bermaksiat di handphone, ya, ngajak chatting perempuan, ngajak chatting suami orang, nauzubillah min dzalik. Kenapa tidak suami sendiri yang diajak chatting? Apa kabar dapat pahala? Ini apa kabar dapat pahala? Ini kan? Ini kan suami orang. Kalau suami orang terus, ibu yang suka nyanyi boleh tidak? Boleh kalau mau dapat pahala besar nyanyi kepada siapa? Ke suami sendiri. Kalau dapat suami orang bertanya besar. Waduh, Ustaz saya punya kado beli baju bagus, tapi baju dijual. Tapi jangan dapat suami orang. Depan siapa? Suami sendiri. Pahalanya kok besar. Ya, karena dari suami. Tapi baliknya juga, kalau suami yang nyalahin, ya dosa juga tidak ada yang terbebas dari hukuman, sama. Makanya kalau ada siapa yang berbuat dosa, dosanya untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat baik, dia kebaikan untuk dirinya sendiri. Ada orang yang waktu sudah semakin kalau sebut, jadi bukan karena tua, bukan kita sedang saya untuk bersehat, maka saya aktif, bukan. Ada orang yang lebih sehat dari kita, tapi ternyata masih lalai dalam urusan agama. Artinya kalau ini memang ada, Masya Allah, ini Allah sedang menghendaki kebaikan diri kita dunia dan akhirat. Nah kemudian di akhir ayat ini Allah katakan apa? Kalau orang-orang yang tidak menggunakan 3 indera ini, karena hati itu akan mencari penglihatan. Kalau penglihatan ini, mata ini akan kita lihatkan untuk hal-hal yang haram, maka akan masuk ke dalam hati itu yang kotor. Kalau yang kita dengar ini yang haram, maka akan masuk ke dalam hati itu apa? Yang kotor juga. Dan ini akan membinasakan punya hati. Kenapa? Karena yang di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, itu yang sulit dinasehati, ya, tidak bisa masuk nasihat baik, itu tanda hati sudah mulai mengeras. Kenapa? Banyaknya dosa yang dilakukan oleh mata, telinga, dan lisannya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW nanti memberikan gambaran setiap dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, semua dari kaki sampai ke atas, itu semua akan meninggi menjadi mahkota hitam di dalam hati kita. Dan akhirnya banyak orang yang sudah lanjut usia, makanya tadi bukan karena kita udah tua makanya kita rajin ibadah, tidak. Karena berapa banyak orang yang pun kadang-kadang udah tua pun kadang-kadang lalai dalam urusan ini. Artinya tidak jadi juga kalau udah tua.
Dan itu menyebabkan apa? Tangannya, telinganya, lisannya, ya kan, matanya, yang dikerjakan. Jadi efek dosa itu nauzubillah semakin membuatkan orang lalai bertambah usin dan tambah lalai. Nah makanya di sini Allah katakan, Allah memberikan gambar orang yang tidak menggunakan matanya, telinganya, hatinya, mereka itu hina, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Ya, ibu-ibu kalau punya peliharaan di rumah, ayam jago sama ayam jago, jadiin satu kandang. Kalau nggak beragu sampai mati, ya. Tapi coba lihat zaman sekarang, laki sama laki sayang-sayang, ya perempuan sama perempuan sayang-sayang. Yang lebih parah lagi, udah punya suami, udah punya istri, sayang-sayangan sama suami orang juga, istri sayang sama istri orang, kan salah. Kenapa kita tertarik dengan yang haram? Kok kita tidak tertarik dengan yang halal? Itu kerjaan setan semua itu. Ya, kerjaan setan semua. Ya, padahal kita itu harus yang halal. Nah ini yang kedua, ayat yang kedua ini masih tetap tentang kesimpulannya betapa banyak orang yang sulit terhalang dari urusan kebaikan ini. Nah makanya kembali ke tema kita. Kalau seandainya ada kemudahan dalam urusan agama ini, mulai dari amalan hati, lisan, perbuatan, Masya Allah, nanti Allah sedang menghendaki kebaikan buat kita dunia akhirat. 2 ayat, kita lanjut lagi 3 ayat. Kita buka lagi Quran surat 17. Surat 17 ayatnya 100. Ini lagi-lagi masih menggambarkan tentang sulitnya orang berbuat baik. Surat 17 ayat 100. Surat 17 ayatnya 100. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati Rabbi idzan la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. 1700. Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Allah Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu memang sangat kikir. Memang Sangat kikir. itu orang kaya itu. Ini orang kaya ini. Makanya Allah katakanlah Muhammad SAW, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan. Ini orang kaya ini. Makanya bukan karena kita sedang lapar, bukan karena kita sedang banyak uang, tidak ada urusannya dengan kekayaan. Ya, karena buktinya lihat nih ayatnya. Berapa banyak orang yang kaya, lapar, tapi masih lalai di sini. Bahkan di sini Allah memberikan gambaran kenapa takut membelanjakannya. Kenapa? Karena memang manusia itu sangat kikir. Coba kikir ini melambangkan apa, Bu? Kalau misalnya kikir, pelit, mendik, ketip, kita bahasa, kalau bahasa Arabnya bakhil, ini persamaan kata. Ya, jadi misalnya contoh lagi, perempuan, wanita, ujung lebar apa? Nah sama, ini persamaan kata. Jadi pelit, mendik, kikir, kita bahasa, jadi itu persamaan kata. Jadi makna pelit ini apa? Sulit berbuat baik. Kikir ini masih umum. Memang identiknya dia dengan harta. Tapi ada yang kikir dengan tenaga. Kalau aku nolong dia untungnya kok. Tuh, kikir dengan tenaga. Padahal tenaga tidak beli, tidak gratis. Tahu-tahu ada ya perizinan.
Iya. Jadi kikir itu melambatkan sulit berbuat baik. Makanya kikir itu umum, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga. Ada juga yang kikir masalah ilmu. Ada. Kalau ditanya resepnya, maaf ya udah baca ini resep keluarga. Resep keluarga, akhirnya pada diajarkan. Kalaupun nanti misalnya diajarkan resep ini ada 10 resep, maka yang diajarkan cuma 8. 2-nya rahasia keluarga. Berapa banyak yang kayak itu? Yang luar biasa itu makanan Palembang pempek. Siapa saja yang masuk ke Palembang mau belajar silahkan. Makanya justru yang ahli-ahli buat pempek sekarang bukan hanya orang Palembang, bahkan orang-orang yang di luar negeri baca buat pempek. Silahkan mau belajar. Siapa yang datang? Iya kan? Malah kadang-kadang justru yang pendatang yang banyak dapat hasil dari pempek, iya kan? Tapi tetap tidak bisa dibohongin, rasa tetap berbeda. Walaupun bahan yang sama. Nah itu yang dikhawatirkan, padahal enggak. Ya, silahkan ilmu sama, tapi tetap rasanya beda. Makanya kadang-kadang subhanallah di komplek kita, tempat kita tinggal ada yang jual pempek, tapi kok kenapa kadang kita kok seberang dulu makan pempek? Tapi banyak yang khawatir masalah ilmu, kok pikir khawatir katanya kalau nanti disamakan nanti rasanya sama, nanti ada saingan. Sama kayak nyampaikan syariat ini punya. Ya, silakan si ustadz ini sampaikan ayat yang sama, pendengar rasanya beda. Tidak bisa bersama. Tapi banyak yang kikir. Makanya kikir itu sulit berbuat baik. Ya, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, bisa. Masya Allah. Maju lagi kayaknya. Ya Pak. Ibu yang di belakang silakan. Ya ibu-ibu yang baru datang, kita tema kita hari ini membahas tentang tanda kebaikan. Ya. Jadi tanda kebaikan itu sesuai yang di Quran juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah mudahkan perkara-perkara agamanya. Karena memang manusia itu sulit, kikir berbuat baik, dan mudah dagang untuk berbuat baik. Nah ini diantara dalil. Sekalipun ada orang yang punya kelapangan hidup, yang sering disebut kaya, lapang segala macam, pun tidak ada jaminan mudah dalam berbuat baik. Makanya tadi ibu yang udah dewasa sudah melalui fase-fase yang bermacam-macam. Sudah pernah merasa sangat lapang, sudah merasa sangat di atas. Ya, kadang-kadang itu semua bukan malah mendekatkan, tapi malah justru menjauhkan. Bukan menjadi taat, tapi kadang justru menjadi larang. Udah berapa ayat tuh tentang ini tadi? 3. Kita tambah lagi. Buka lagi Quran surah 21. Surah 21. Ayatnya 1. Ini lagi-lagi masih menggambarkan tentang manusia itu memang sulit berbuat baik. Quran surah 21. Ayatnya 1. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 21 ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Silakan. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Semakin dekat atau semakin jauh? Semakin dekat kan? Dan ini dalil. Sekalipun
Kan ada orang yang bilang, ibu sekarang alhamdulillah udah rajin banget ya istiqomah. Ya kan memang saya udah tua, bukan. Ini ayatnya. Ya kan? Banyak orang yang semakin dekat kematian bukan tambah ya taat, tapi baik dengan akhirnya tidak jamin, tua itu tidak jamin, sehat itu tidak jamin, ya kan? Sedang lapang pun tidak jamin. Artinya kalau ini semua ada pada diri kita, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Berarti Allah sedang menginginkan kita bahagia dunia akhirat, bukan hanya dunia dari akhirat. Karena di sini Allah katakan telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal kita, bukan semakin jauh. Tapi di dalam ayat ini Allah katakan banyak mereka yang lalai dengan dunia, bahkan mereka berpaling dari kehidupan akhirat, bukan malah taat. Jadi orang-orang yang memilih dunia itu dia mengorbankan akhiratnya untuk dunia. Tapi berbeda orang-orang yang diberikan tanda kebaikan, justru dunianya yang dia korbankan untuk akhirat. Berbeda. Ya. Makanya orang yang konsepnya dua ini dia tak akan pernah jadi satu, karena dia beda konsep hidup. Nah, di awal ayat ini telah semakin dekat berkaitan dengan hisab. Nabi SAW sudah berwasiat, sebelum Allah hisab kalian, maka hisablah diri kalian. Ya, udah gampang itu. Terus gimana cara hisabnya? Gampang. Semua anggota tubuh dari kaki sampai ke atas itu ayatnya ada semua. Contoh, hisab, ya kan? Ada perkataan yang batil yang Allah larang. Sejauh ini umur kita yang sudah di angka 40 tahun ke atas ini, sudah seberapa banyak larangan Allah yang berkaitan dengan lisan sudah tertinggal. Sudah cukup itu menjadi alat hisabnya. Ya. Dan dosa lisan ini, ucapan batil yang diharamkan itu, ya, dia kalau jiwang Palembang adik-beradik dengan sirik. Ya, kalau sirik menghapus seluruh amal semua, ucapan yang batil dengan lisan di surat At-Taubah menghapus seluruh amal. Cukup dengan ayat itu saja menjadi alat hisab. Besar dosa lisan ini. Dia sanggup menghabiskan seluruh amal, termasuk haji bisa dihapus gara-gara ucapan yang betul. Itu baru lisan. Makanya kata Nabi SAW, hisab diri kalian sebelum berhisab. Udah usia yang 40 tahun ke atas ini, masalah yang Allah haramkan dengan penglihatan, ya kan? Seberapa jauh sudah kita tinggalkan di usia kita yang saat ini masalah yang Allah haramkan berkaitan dengan penglihatan, yang Nabi larang yang berkaitan dengan penglihatan. Jadi usia kita sekarang ini cukup itu sudah menjadi alat hisab. Kenapa? Karena semua dosa itu menghapus seluruh kebaikan. Makanya Nabi SAW memberikan gambaran seperti arang yang dimakan api. Pelan tapi pasti lama-lama arang menjadi terus. Jadi masalah hisab ini pun ada di Al-Quran, tapi Nabi mengajarkan bagaimana caranya. Saat kita mendengar ayat-ayat yang berkaitan dengan pendengaran, wahai orang-orang yang beriman, ya, Allah akan minta pertanggungjawaban pendengaran dan penglihatan. Coba, sejauh ini sudah seberapa jauh yang Allah larang dengar, yang Nabi larang dengar, sudah kita tinggalkan. Kalau belum cukup itu semua menjadi alat hisab untuk kita. Kejauhannya sampai dengan makanya yang haram itu bukan hanya makanan. Jadi kadang-kadang jeli, teliti, memilah. Kalau masalah makanan, di dalam belanja lihat logo. Kata anak, "Ma beli tidak, Ma?" Ini bukan makanan itu. Ya, kenapa? Haram ini bukan makanan kita. Giliran makanan haram adalah ngomongin orang adalah kan sama haramnya, iya kan? Sama. Jadi yang haram itu bukan hanya makanan saja, ada ucapan yang diharamkan, tak? Ada. Bukan hanya makanan yang haram, ada tak penglihatan yang diharamkan? Ada juga. Bukan hanya makanan yang diharamkan, ada tak pendengaran yang diharamkan? Ada juga. Bukan hanya makanan, Bu, yang
perbuatan pun ada yang diharamkan. Makanya ibu-ibu itu banyak sekali auratnya, udah tahu auratnya, termasuk suara itu aurat. Dia lebih hebat dari ilmu hipnotis. Suara perempuan tadi yang aurat, kalian enggak. Kenapa saya bilang dia lebih hebat dari bapak-bapak yang suka hipnotis? Kalau orang hipnotis itu kayak gini, duit keluar, handphone keluar. Coba penyanyi-penyanyi yang di klub-klub malam itu, kalau dia udah nyanyi, bapak-bapak sumber dompet minta. Diminta kan? Itu hipnotis, itulah kalau suara sudah aurat. Dia bisa menghipnotis. Ibu, gerakan itu kan ada aurat. Memang tidak semua. Kalau udah gerakan aurat ini dimainkan, bapak yang lagi duduk berdiri, dia ada. Keluar dompet kan? Aurat, makanya lebih hebat dari hipnotis. Nah itu yang harus kita jaga. Walaupun nanti ada tempatnya ini halal, tapi tempat yang lain juga kadang-kadang ada yang halal. Halal buat saya belum tentu halal buat ibu-ibu. Benar. Halal buat suami belum tentu halal buat suami orang. Karena itu. Nah cukup alat ini menjadi alat hisab sebenarnya. Karena semua dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh, lisan kita, mata kita, telinga kita, hati kita, ada penyakit hati, itu cukup semua sudah bisa menghabiskan semua amal-amal baik. Kenapa? Karena dosa itu bisa menggerogoti semua amal baik kita. Karena kebalikannya berlaku. Perbuatan baik menghapus keburukan, di surat Al-Baqarah pun sama. Semua kejahatan dosa pun menghapus semua kebaikan. Mungkin sudah pernah dengar tentang ayat ini artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan rusak sedekahmu dengan menipu. Kalau udah sedekah jangan menyakiti. Apa? Seperti batu yang di atasnya ada debu, ya kan? Kemudian air hujan turun, habis semua debu itu sedekah dia. Kenapa? Dia sedekah berbuat baik, tapi diiringi dengan larangan. Larangannya apa? Nyebut, nyakitin. Setiap perbuatan baik yang diiringi dosa, hapus semua. Dan itu cukup menjadi alat hisab kita di dunia. Terus ujung-ujung ke akhirat. Kalau misalnya kita bisa hisab seperti ini, dan ternyata subhanallah masih banyak hal-hal yang Allah dan Rasulnya larang kita masih kerjakan, mungkin ini saatnya kita mulai berbenah. Kenapa? Karena semakin dekat. Bu, kalau sudah 40, ya 40 itu sudah panggilan yang sudah semakin dekat. Jadi artinya kita udah mulai berbenah di angka 40. Kalau sudah 50, panggilan itu sudah semakin dekat. Kalau sudah 60, di detik-detik terakhir kita di dunia. Kalau sudah umur 6, detik-detik terakhir. Makanya kalau kita sekarang sudah 40, kalau pun hidup paling tinggal 20 tahun lagi. Kalau nyampe 60, ada kesempatan tinggal 2. Kalau yang sekarang 40, kalau yang udah 50, paling ada kesempatan tinggal 10. Kalau nyampe, makanya kalau udah 60 itu di detik-detik terakhir kita di dunia. Dan kita sekarang sudah berada di waktu akhir zaman. Kenapa? Waktu yang terasa singkat. Ya benar. Tidak terjadi kata Nabi SAW, kiamat itu seluruh satu hari seperti satu pekan. 1 bulan itu terasa 1 pekan. Kemudian tidak akan terjadi kiamat 1 tahun itu seperti 1 bulan. Tinggal 135 hari lagi kalau tidak salah pun puasa. Benar. Tinggal kalau tidak salah ya mulai kan 3 bulan berapa lagi kan? Baru kue belum habis, satu bulan selesai. Dan kita sekarang artinya kembali ke usia. Kalau yang 60 tadi udah 40 tadi ada kesempatan hidup berapa tahun lagi? Kalau dihitung dengan waktu akhir zaman 1 tahun terasa 1 bulan, berarti
tinggal terasa seperti 20 Hari. bulan. Karena satu tahun itu kayak 1 bulan perasaannya. Dan itu udah kita rasakan. Ayo, masih mau lele-lele, masih mau aneh-aneh. Dari itu, iya. Dari pilihan. Nah inilah gambarnya. Artinya kalau saat ini ada kemudahan dalam urusan agama kita, masya Allah. Nah sekarang kita masuk ke materi. Materi kita yang sebenarnya tentang dalil-dalil tanda kebaikan itu seketika Allah menghendaki kemudahan dalam agama itu pertanda baik di diri kita, maka bersyukurlah. Makanya tadi yang kaya belum tentu Allah kasih, yang punya jabatan belum tentu Allah kasih, apalagi sekarang yang punya jabatan, punya kekayaan tapi Allah kasih, sempurna nikmat Allah kasih itu berarti, ya kan? Coba lihat surah 87. Ini materi kita punya 87 ayatnya 7 sampai 19. Surat 87, surat Al-A'la juz 30 ya, ya. Ya, ayatnya 7 sampai 19. Illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man wa yatajannabuhal ashqa alladhi yashlan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbihi fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Sampai 19 sampai habis. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang-orang yang akan memasuki api neraka yang besar. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Isa. Ya. Di ayat ke-7 diawali dengan illa masya Allah. Kata masya Allah ini Bunda digunakan untuk sesuatu yang sudah terjadi tapi yang nyenangin. Ya,
sesuatu yang sudah terjadi tapi yang nyenengin. Makanya Masya Allah itu karena kehendak Allah. Contoh, misalnya ada cucu bunda dikabarin, mah si dedek alhamdulillah udah lulus taktis yang 30 juz misalnya. Masya Allah, kehendaknya Allah. Mangga buah, Masya Allah. Tapi jangan digunakan untuk kekurangan. Si dedek hari ini bolos lagi, Masya Allah. Yang kesusahan malah kesenangan. Tapi kalau orang ngerti, ibu ini mah kesusahan, ini malah senang-senang. Jadi nanti ini yang masalah. Tapi kalau misalnya ada kekurangan, subhanallah. Nah di sini kemudian Allah katakan jika Allah menghendaki. Makanya tadi bukan karena kita sedang lapang, bukan karena kita udah tua juga, bukan karena kita lagi sehat, tidak. Tapi memang Allah yang menghendaki. Seketika Allah menghendaki, ayat berikutnya apa kata Allah? Dan kami mudahkan bagimu untuk jalan kemudahan. Ini ciri tanda baik ini. Jadi dimudahkan dalam agama itu bukan alasan-alasan yang lain, tapi memang semata-mata karena Allah. Nah kalau di antara kemudahan-kemudahan memang banyak punya, di antaranya ini ada pada diri kita semuanya, maka bersyukurlah. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah katakan Allah menginginkan kita bahagia dunia dan akhirat. Bukan hanya sebatas dunia, tapi dunia dan akhirat. Dan ini perlu kita garis bawahi. Ciri-ciri ahli sorga, cirinya dia harus bahagia di dunia. Pasti ini ciri ahli sorga, dia cirinya senang di dunia. Jadi kalau ada orang yang susah di dunia, tidak bakal masuk surga. Makanya mulai hari ini, bahagia. Karena kalau tidak bahagia, tidak bakal masuk surga. Ini ayatnya. Coba surga itu punya siapa? Sama kayak kita punya rumah. Kita berhak nolak orang lain tidak masuk ke rumah. Berhak? Kita juga berhak orang itu kita persilakan masuk ke rumah. Surga punya Allah. Allah berikan ciri ini orang yang akan bakal nanti dia bahagia di akhirat. Cirinya apa? Dia bahagia di dunia. Tapi bahagia di dunia yang satu ini bukan karena jabatan, ya, bukan karena harta, bukan hanya karena itu. Ya. Yang bahagia yang dimaksud di dalam ayat ini tentu dari kalangan atas bisa, menengah juga bisa, bawah juga bisa, karena bukan karena harta dan jabatan saja. Nah terus karena apa? Yang pakai Quran dilipat, kita buka cara bahagia di dunia itu gimana? Bukan semata-mata karena harta. Karena kalau misalnya karena harta, nanti yang nggak punya harta masuk neraka ya. Kalau karena jabatan, nanti yang nggak punya jabatan masuk neraka. Tapi bukan itu semua. Ya kalaupun nanti ada andilnya di situ, ada tapi sedikit, tidak mutlak di situ. Yang Bunda pakai Quran ini dilipat, ditandai buka surat Al-Fatihah ayat 5 sama 6. Al-Fatihah. Ini yang pakai Quran ditandai, kita pindah dulu sebentar, kita lihat. Yang dimaksud bahagia dunia akhirat itu karena apa? Surat Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Al-Fatihah ayatnya 5 dan 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Cukup dua ya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini syaratnya, Bon. Kalau pengen bahagia di dunia, ini syaratnya. Satu, hanya Engkau tempat kami bermohon, tempat kami menyembah. Kita minta apa di situ? Tunjukkan kami jalan yang coba yang pakai mushaf. Ada enggak di apa jalan yang lurus itu ada angka kecilnya? Coba tolong dibaca. Ya, kakinya. Ada enggak? Angka berapa? Angka 2. Coba dibaca. Di bawah sekali. Jalan yang lurus yaitu jalan hidup yang benar yang dapat membuat bahagia di dunia dan akhirat. Syarat masuk surga tadi bahagia di.
Jadi orang yang bakal masuk surga itu nanti syaratnya dia harus bahagia di dunia. Tidak mungkin orang susah. Tapi ada yang bilang zaman dulu, sekarang yang sekarang tidak ada yang bilang. Nah, tidak apa-apa kita susah di dunia, yang penting kita di akhirat bahagia. Tidak ada rumusnya di Quran. Orang yang bakal masuk surga pasti dia di dunia bahagia. Dan bahagia yang dimaksud dalam ayat ini tadi bukan hanya karena jabatan saja, bukan hanya karena harta saja. Kalau itu semua, maka yang tidak punya jabatan, yang tidak punya harta, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Tapi bukan karena itu. Jadi membuat kita bahagia di dunia dan akhirat itu apa? Di dunia saat kita berada di jalan yang lurus, yang benar. Ya, inilah yang akan. Makanya dari kalangan atas bisa, kalangan bawah bisa, menengah juga bisa. Asal dia berada di jalan yang ini yang akan membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Makanya jalan yang lurus itu apa, Bu? Ininya yang benar. Majelis taklim yang benar enggak? Benar. Nah, ini letak kebahagiaan. Di antara jalan yang benar itu ada majelis taklim. Bahkan Nabi SAW memberikan gambaran kebahagiaan majelis taklim itu. Nabi sebut apa? Taman-taman surga. Tapi ada yang nyebut bayati jannati, rumahku. Kalau tidak pernah dibuat majelis taklim, tidak akan pernah jadi bayati jannati. Makanya bersyukur Pak Haji sama Bunda Ada rumahnya dibuat benar-benar bayati jannati. Boleh dicek Bu ya. Alhamdulillah sudah berapa hari saya cek, ternyata jawabannya sama. Coba Ibu perhati, Ibu di majelis taklim berapa lama jamnya? 1,5 jam? 2 jam aja. Di rumah berapa jam? Lebih lama di rumah atau di majelis? Lebih lama di rumah. Boleh dicek nanti. Senyumnya banyak di majelis, tertawanya banyak di les atau di rumah? Benar kan? Benar. Itu yang disebut taman surga. Senyumnya banyak, tertawanya banyak. Jadi yang taman surga, kalau Bunda pengen betul-betul rumahnya ya yang bayati jannati, maka buatlah juga majelis serupa di rumah. Kalau enggak, bukan lagi rumahku surga. Karena buktinya senyumnya banyak di majelis, tertawanya banyak di kesenangan, ketenangan itu ternyata di majelis. Nah itu yang dimaksud dalam ayat. Bukan karena harta, senangnya maksudnya di dalam. Makanya di surat 13 itu pun ya, orang-orang yang beriman itu hatinya tenang, hatinya tentram saat dia banyak mengingat. Hati butuh duit. Kalau ada yang bilang butuh itu hawa nafsu. Hati butuh jabatan. Kalau ada yang bilang jawab iya, itu hawa nafsu. Hati tidak butuh jabatan, hati tidak butuh uang. Dia butuh hanya banyak mengingat. Istilah kebahagiaan orang beriman. Makanya di antara sekian banyak kebahagiaan orang beriman itu di mana? Di majelis taklim. Dan terbukti ternyata di sini pun skornya banyak tertawa di majelis, banyak tersenyum di majelis, bahagia pun kadang-kadang banyak di majelis. Makanya kembali surat Al-A'la tadi, kita diperintahkan untuk banyak bermajelis. Nah ini yang dimaksud jalan yang lurus tadi Bunda, yang akan cirinya dia akan bahagia. Surat Al-A'la tadi di ayat yang ke-8 tadi Bunda ya. Jadi seketika Allah menghendaki, Allah akan mudahkan kita. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, surga. Jadi ciri ahli surga itu dia bahagia di dunia. Kemudian di ayat 9-nya, oleh sebab itu berikanlah peringatan. Kenapa? Karena peringatan itu sangat bermanfaat. Gimana peringatan itu, Bon? Majelis taklim. Apalagi kalau misalnya yang kita dengar itu nasihat langsung dari Allah. Jadi kalau dari Quran itu langsung dari Allah, Bon. Dia punya power, dia punya kesaktian, ya kan? Dan yang kita dengar ini mukjizat langsung dari Allah. Di antara mukjizat Al-Quran yang masih kita bisa rasakan sekarang, Al-Quran mampu merubah yang tidak baik jadi yang itu mukjizat Quran. Makanya para sahabat itu hampir kebanyakan mereka punya latar belakang yang tidak baik, ya, membunuh, ya kan, pemerkosa, merampok. Tapi setelah mereka mengenal Islam, belajar Al-Quran, berubah. Itu mukjizat namanya.
Makanya kalau kita pengen mendengarkan nasihat, itu diantaranya majelis taklim. Bahkan di sini diperintahkan oleh sebab itu berikan peringatan. Kenapa? Karena peringatan itu bermanfaat. Makanya akan menambah iman. Untuk siapa? Di ayat berikutnya 10, untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Karena apa? Karena mereka akan mendapatkan pelajaran, bimbingan, nasihat, ya kan? Arahan hidup, dan sumbernya langsung dari Allah. Makanya saya itu dari tadi perhatiin tuh. Saya memang kayak ini terus. Ibu-ibu tuh Mandu-mandu. udah ada yang gini-gini pun dari tadi. Nah, itu lagi kenapa? Benar tuh kan? Dari tadi tidak ada yang. Dalam hati ya, benar. Itu real itu dari tadi saya perhatiin. Dari dalam, karena sumbernya dari Allah. Coba kamu coba gini ceramahnya nafsu karena ya kan ada yang jengkelin hati, karena nafsu. Tapi kalau yang dari Allah ini masya Allah, ya paling tidak ini dari Allah langsung. Yang harapan kita dapat berkahnya Quran, kita bisa berubah jadi orang baik, dengan rahmat dan segala macam tadi. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang takut kepada Allah itu akan dapat pelajaran, bimbingan, nasihat, arahan hidup. Tapi ada tadi itu ayat 11-nya. Orang yang celaka, ya kafir, mereka akan menjauh di cirinya. Berapa banyak orang yang usianya udah dewasa, coba diundang, diajak, ya di grup, di japri, di telepon, tante kita hari ini ada kajian loh, diharap kedatangannya, dihaturin, dibalas pengen sih katanya, itu pengen hati, diulang lagi, udah dewasa itu, bukan anak-anak lagi, udah dewasa, ya udah tua. Diajak ngaji, ulang lagi, besok lagi, ya kan? Rabu depan di WA lagi pengen sih katanya tadi. Giliran diajak ngaji berulang-ulang di WA, di japri, di segala macam, enggak kan? Giliran ada makan organ tunggal, enggak diundang datang. Itu ya di Quran ada orang yang bermudah-mudahan dalam berbuat dosa tapi sulit untuk berbuat baik, tapi ada yang kebalikannya, bermudah-mudahan dalam berbuat baik. Maka bersyukurlah kalau seandainya kita di antara orang-orang yang Allah pilih bermudah di dalam kebaikan, itu adalah baik. Kemudian selanjutnya, orang yang akan menjauh tadi, jadi bukan malah mendekat tapi malah menjauh, yaitu siapa? Orang-orang yang akan memasuki api yang besar. Apa itu? Neraka. Coba buat ayat 13-nya, ciri-ciri orang masuk neraka apa? Apa? Dan dia tidak hidup. Melambangkan apa itu? Susah. Makanya ciri orang masuk neraka di dunia susah. Makanya ada orang tua sini ngomong ke anak lagi marah, mama setengah mati ngurus kamu. Mampu kamu lagi sama ini. Ayat ini. Kalau ahli surga di dunia cirinya bahagia, kalau ahli neraka cirinya susah sih. Makanya mulai hari ini kita harus bahagia, jangan lagi susah-susah. Karena itu syarat loh. Tapi ya bahagia tadi karena yang tadi, iya kan? Dan ciri ahli neraka itu apa? Dia di sana tidak mati, dia tidak hidup, melambangkan susah. Makanya orang yang bakal masuk neraka itu di dunia pun dia susah. Makan hati mama, setengah mati mama nih. Di dunia itu nggak ada pun yang setengah mati. Kita nih semua hidup semua. Barzah juga di dalam Quran surah Al-Mu'minun itu kita hidup, nggak mati, nggak ada ayatnya setengah mati. Barzah itu hidup.
Di pembangkitan pun sama, nanti di badan masa hidup dari yang setengah mati. Ya, saat istirahat pun hidup. Nanti kalau yang setengah mati, setengah hidup itu yang masuk neraka. Dan itu tergambar saat hidup di dunia. Ini kata Allah loh, bukan kata saya. Jadi harus melatih hati. Gitu bahagia kan masuk surga. Susah terus. Kasih duit masalah, nggak kasih duit tambah masalah, balik masalah, nggak balik tambah jadi masalah. Nah, hati-hati itu. Maka benar ya, dari tadi itu subhanallah, saya tuh terkagum-kagum dengan bahasa Nabi dan Quran itu. Bahagia itu majelis taklim ya. Makanya saya keluar dari beberapa hari itu setelahnya benar. Dari tadi itu kita tuh senyum, tertawa, senyum, benar-benar aman sobat. Luar biasa. Belum tentu pun di rumah sendiri kita sebanyak ini senyumnya, sebanyak ini kita tertawanya. Belum tentu. Iya. Susah. Makanya benar tadi sering-sering dengar nasihat, maksudnya berlapang-lapang dalam bermajelis. Baik, kita lanjut lagi. Di ayat berikutnya, ayat 13. Selanjutnya mereka di sana mereka tidak mati, mereka juga tidak hidup. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang menyucikan dirinya dengan iman. Mereka banyak mengingat Allah. Ya, ini yang tadi di antara kesenangan orang beriman tadi, dan mereka melaksanakan sholat. Sedangkan kamu orang-orang yang ingkar memilih kehidupan dunia. Padahal kata Allah, kehidupan akhirat itu lebih kekal. Ya kan? Makanya kita tuh ya Allah, orang yang wafat 10.000 tahun yang lalu dibarzahkan 1 hari. Karena perbandingannya 1 hari di barzah itu, karena barzah itu udah akhirat, berbanding dengan 1000 tahun. Jadi orang yang wafat 1000 tahun dulu di barzah terasa baru 1 hari. Bayangin, itu gambaran kekalnya, artinya lebih lama, maksudnya kekal itu. Ya, sedangkan kita ini udah ya tinggal di ujung ini. Jadi nggak di ujung itu kita udah 40 ke atas sudah ya Allah. Ya, udah tipis banget. Artinya hanya tinggal hitungan tik belum udah selesai. Ya. Maka langkah ruginya yang sewaktu yang sedikit ini pun tidak kita bisa maksimalkan, harus bisa. Kemudian di 2 ayat terakhir dalam ayat itu, pada kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab terdahulu, kitabnya Nabi Ibrahim, namanya Suhuf. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu tidak disebut kitab, karena dia hanya berupa lembaran-lembaran saja, makanya disebut Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf. Kalau Nabi Musa kitab. Oke, kita lamas 1 ayat dalil kedua tentang ini ya. Jadi kalau ada kemudahan dalam urusan agama ini, itu mutlak pertolongan Allah. Ya, artinya Allah sedang menghendaki kebaikan buat kita semua. Kita buka surat 92. Al-Ain dulu ya. Ayatnya 1 sampai 10. 92 ayatnya 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal-unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man biha wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu
سنيسره لليسرى Itu hebatnya pula, jadi baca tuh ada magnet dia ya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi menciptakan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan dan kebahagiaan. Dan apapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Ya, di ayat pertama sampai ayat kelima itu tentang Allah bersumpah. Jadi setelah bersumpah itu ada hal yang sangat penting. Nah, ini cara Allah bersumpah. Allah kalau bersumpah menyebut apa yang Allah ciptakan. Demi bintang, demi malam, demi siang, demi laki dan perempuan. Nah, tapi kalau kita yang bersumpah tidak boleh menyebut apa yang diciptakan Allah, tapi kita harus menyebut yang menciptakan. Contoh yang salah, demi Rasul, tidak boleh. Ya, demi Allah atau demi Allah demi Rasul, jangan. Ya, karena Rasul itu ciptaan Allah. Cukup Allah saja yang bersumpah dengan apa yang diciptakan, tapi kita cukup bersumpah dengan yang menciptakan. Tidak boleh kita tambah. Kemudian selanjutnya di ayat berikutnya, maka barang di ayat kelima, maka barang siapa yang memberikan harta